Assalamualaikum Bapak Mulai ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Dan seperti biasa Bapak Mulai Jang Wahab tidak dewean tapi dikawani dengan Pak Yusrizal. Iya, apa kabarnya Pak Yus? Alhamdulillah sehat. Pak Yus, Bapak Mulai yang pastinya sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita hari ini, tolong Bapak Mulai diklik di tombol subscribe kita. Jangan lupa share dengan yang lainnya Bapak Mulai supaya kita termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya tentang budaya dan adat istiadat. Yo Pak Yusrizal, jadi dalam pertemuan kali ini, memang Jang Wahab ini ditugaskan selalu untuk bertanya sih sebenarnya. Tapi bertanya ini mewakili daripada masyarakat Kayu pada umumnya, juga masyarakat Indonesia ya. Jadi untuk Bapak Mulai Jang Wahab nak nanya di atas ujian ini mengenai masalah pembagian harta waris menurut suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namanya uniknya nih judul ini. Jadi ini ya Pak Yusrizal, Jang Wahab pengen nanya ya, sebenarnya sama tidak ya tata cara pembagian harta waris itu menurut secara umumnya, itu yang pertama. Kedua, menurut agama tentunya. Nah, itu baik dulu untuk sementara. Ya. Begini nih Wahab ya. Kalau kita berbicara masalah tentang hak dan tata pembagian harta waris dalam sebuah keluarga, ini menurut adat istiadat atau hukum adat yang ada di daerah Kayu Agung, khususnya bagi masyarakat suku Kayu Agung. Pada dasarnya, kalau kita tinjau bagaimana sistem pembagian harta waris dalam adat orang-orang Kayu Agung itu tidak jauh beda dengan hukum-hukum pembagian harta waris menurut agama. Terutama agama kita, agama Islam kan. Hanya saja bedanya ya, mungkin kalau di suku-suku lain itu punya versi masing-masing kan. Tapi hakikatnya sama. Itu adalah harta waris, adalah yang akan dilimpahkan oleh orang tua kepada garis keturunannya kan. Untuk orang-orang Kayu Agung ini, untuk pembagian harta waris ini pada dasarnya memiliki patokan-patokan atau garis-garis ketentuan yang akan dilaksanakan dalam pembagian harta waris maksud. Nah, Jang Wahab pernah nanya itu dengan beberapa masyarakat Kayu Agung, katanya kalau yang namanya laki-laki tertua itu biasanya dapat hak kepemilikan atas rumah itu. Itu apakah benar atau memang dibagi rata sesuai dengan persennya masing-masing? Misalnya ini yang perempuan atau yang betina itu dapat sekian persen, laki-laki sekian persen. Tapi kok kenapa sih pada saat pembagian harta yang rumah itu, kepemilikan rumah maksudnya, kok jatuh ke anak laki-laki tertua? Nah, hal ini memang sudah diatur oleh hukum adat ya. Bahwa anak laki-laki tertua itu adalah satu garis keturunan yang dianggap mutlak untuk menggantikan kekuasaan orang tuanya. Dalam hal ini kekuasaan bukan memerintah atau menguasai segala hal kan, tetapi anak laki-laki itu merupakan gambaran untuk meneruskan fungsi daripada orang tua untuk menjaga, melindungi keluarga. Nah, kenapa dia anak laki-laki tertua itu yang mutlak harta waris untuk dia itu adalah rumah tinggal. Iya.
maksudnya rumah yang ditinggali oleh keluarga itu dari turun temurun kan. Nah, karena dia lahir di rumah itu dan itu adalah hak usaha orang tuanya, dan mungkin bapak dia atau ayahnya itu ini adalah merupakan warisan daripada orang tuanya atau nenek si anak tadi kan. Nah, jadi harta waris untuk anak laki-laki tertua itu sifatnya turun temurun akan diberikan kepada garis keturunan tertua. Oh iya. Tapi itu kan masih ada kemungkinan ya. Artinya kemungkinan kalau memang si keluarga itu anaknya tidak ada anak laki-laki, berarti semua anak perempuan tertua gitu ya. Nah, kalau keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki, biasanya anak perempuan yang tertua, dia dan suaminya akan diserahi untuk mewarisi menjaga rumah tersebut. Tetapi dalam catatan tidak diserahkan secara hak milik penuh untuk suaminya, tetapi untuk anak kandungnya yang perempuan tadi. Nah, oleh karena itu anak menantu yang suami daripada anak perempuan tertua tadi, dia tidak punya hak mutlak untuk membuat harta waris atau benda tidak bergerak rumah tadi kan. Itu atas kehendak dia, itu tidak bisa. Karena sebelum ada izin dari istrinya selaku pewaris daripada orang tuanya, maka dia tidak punya hak untuk mengobrak-abrik atau menjualkan rumah tersebut atau mengalih tangankan rumah tersebut kepada orang lain. Oh gitu. Nah ini pertanyaan yang sangat urgen sekali atau sangat penting sekali Pak Syijal. Itu berhubungan dengan masalah pembagian harta waris. Tentu kita sering mendengar dan sangat sangat umum, sangat lazim yang namanya pembagian harta waris ini sering terjadi konflik. Terutama konflik ke anak cucunya itu. Nah, untuk suku Kayu Agung, apakah memang ada secara tertulis wasiat sebelum dia meninggal sudah diserahkan, sudah dibagikan, atau memang hanya kesepakatan menurut adat? Sebenarnya masalah kejadian-kejadian atau insiden-insiden pertikaian keluarga yang didasari oleh perebutan harta waris itu dalam catatan masyarakat suku Kayu Agung kalau kita melihat pergolakan pembagian harta waris, mungkin untuk orang-orang suku lain mungkin keluarga itu sempat meninggalkan surat wasiat. Orang tua dia selama hidupnya sudah membuat surat wasiat untuk menitipkan barang-barang hasil usaha dia ini untuk menjadi warisan pada anak-anaknya. Tetapi orang Kayu Agung itu terkadang dia tidak memiliki rasa ketegaan dia masih hidup kok harta itu sudah dibagi-bagi. Kan? Nah ini terkadang menurut kebiasaan orang kaya itu sangat langka sekali untuk membuat surat wasiat kepada harta waris ini yang akan dibagikan kepada garis keturunannya kan. Nah, lantaran ini pun terkadang tanpa disadari kan sering menimbulkan percekcokan, pertikaian antara anak-anak karena mereka tidak ada ketentuan ini punya siapa karena orang tua tidak meninggalkan surat wasiat Tetapi secara hukum adat kalau anak tertua bagiannya ini, anak kedua mungkin yang ini, anak ketiga dan seterusnya ini, dan juga beda anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan biasanya harta waris untuk dia diserahkan secara langsung pada saat dia menikah. Nah, yang namanya itu bawaan dia waktu saat
menikah. Yang barang-barang zam-zam ya, ini merupakan hak waris bagi anak perempuan yang sudah mutlak, tidak bisa diganggu gugat, itu adalah hak milik dia. Nah, masalah terjadinya pertikaian, percekcokan antara adik-beradik sampai ke mungkin anak cucunya kan. Ini berawal atau didasari oleh gambaran tidak ada kejelasan dari orang tua untuk membagikan porsi-porsi hak warisannya kepada anak-anaknya kan. Nah, hal tersebut bukan tidak mungkin, sering terjadi pertumpahan darah, bahkan membuat suatu kematian. Luar biasa. Tetapi bagi masyarakat Kayu Agung tetap untuk membuat surat warisan atau surat wasiat itu kan sangat langka untuk dilakukan. Tapi sampai sekarang tidak ada ya perubahan itu ya. Sampai sekarang masalah itu tidak ada perubahan. Artinya tetap dilestarikan. Pada saat pembagian harta waris itu biasanya disaksikan oleh siapa-siapa, dan sebenarnya harta waris yang dimaksudkan ada benda bergerak, ada benda tak bergerak. Nah, berandai-andai itu dibagikan, itu saksi-saksi itu dari sebelah mana kalau diadakan. Nah, untuk duduk sebagai saksi pembagian harta waris ya, ini disaksikan oleh dua pihak orang tuanya, dari pihak ibunya, dari pihak ayahnya. Nah, hal tersebut untuk memperkuat supaya anak-anak yang akan menerima harta waris ini kan tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan, dan dia dengan rasa bulat hati kan menerima apa adanya, inilah warisan orang tua saya. Jadi sudah diposisikan masing-masing, tapi disaksikan oleh keluarga dari dari si ibu, dari si bapak tadi. Nah, tapi kebanyakan dalam hal ini ada dari pelaku ada. Pelaku ada ya. Terutama itu bagi disaksikan oleh lingkungan masyarakat ya setempat yang disebut perwatin kan. Nah, perwatin itu dia juga punya hak untuk menghadiri, menyaksikan dalam pembagian harta waris ini kan. Kalau seandainya dia sudah menikah berpuluh-puluh tahun tidak punya keturunan, lantas menurut adat Kayu Agung itu harta tersebut cara pembagiannya bagaimana? Misal kita ambil contoh ya, dalam keluarga itu anak tertuanya laki-laki. Benar. Tetapi dia dalam kehidupan berumah tangga itu tidak dikaruniai oleh garis keturunan. Nah, atau mungkin dia nantinya akan punya niat untuk mengambil anak orang lain diadopsi kan. Pada saat anak itu masuk dalam surat keterangan adopsi sebagai anak dia dia pun untuk harta waris ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada anak adopsi tadi, karena si ayahnya itu masih ada saudara-saudara lain. Jadi sebagian harta itu adalah diserahkan kepada anak adopsi, sebagian itu akan dibagikan kepada pembagian adik-beradik daripada si ayah. Luar biasa untuk Bapak Maulimonai mengenai pembagian harta waris menurut adat suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering. Nah, ada lagi ini di Wahab ya. Untuk kekuatan-kekuatan, tidak ada lagi rasa saling rebut, saling katakanlah ingin merebut hak kekuasaan tentang harta waris kan. Pada saat pembagian ini ya, apalagi itu benda-benda tidak bergerak berupa tanah, kebun, lahan dan sebagainya kan, itu kan ada surat-surat. Benar. Biasanya dari pihak pemerintah setempat, terutama dalam hal ini adalah perwatin atau penggawonya kan, itu sudah disiapkan secara tertulis dan dibuat di atas segel. Itulah keunikan dari berbagai suku yang ada di Indonesia ini, terutama
suku Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin yang terakhir, himbauan untuk masyarakat Kayagung khususnya, ya jangan sampai ibarat ke depannya ya, salah paham dan sebagainya. Minum dulu. Baiklah. Terutama himbauan untuk masyarakat suku Kayu Agung di mana saja Anda berada. Pada saat ini kita membicarakan masalah tentang harta waris. Benar. Jadikanlah harta waris itu merupakan titipan pusaka dari orang tua ke kita selaku anak cucu, dan kita pun harus menyadari nantinya kita juga akan meneruskan harta waris yang kita miliki, pemberian orang tua itu kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, kita berharap untuk menghindari percekcokan antara anak cucu kita, jangan takut atau jangan segan, buatlah sebagai bukti pembagian itu sah, kita tulis di atas kertas, di atas segel, dalam pernyataan sebagai surat wasiat pembagian harta waris untuk garis keturunan. Luar biasa. Kalau itu Anda Bapak mulai mana, kita cukupkan dulu bincang-bincang kita kali ini, dan mudah-mudahan Anda Bapak mulai mana mendapat wawasan ilmu pengetahuan tentang budaya dan adat istiadat Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik, kalau itu kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.